Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Laporan post horor kali ini masih melanjutkan laporan tentang teror horor di sekolah yang dituturkan oleh Dara. Buat kalian yang belum menyimak cerita sebelumnya, kalian bisa langsung cari di Voice Story yang ini ya. Sebelum kita lanjut ke laporan part 3 sekaligus part terakhir ini, ada ringkasan dari part 2 yang akan aku laporkan pada kalian. Pengalaman mistis Dara di sekolah tempatnya mengajar berlanjut lagi dengan wujud lebih nyata dari bayangan di ruang kelas dan bertambah satu lagi wujud seram dari bayangan lain dari penunggu sekolah itu. Ternyata di balik semua penampakan itu ada alasan yang baru dimengerti oleh Dara. Apa itu? Inilah laporan lengkapnya dari Post Horror Voice Story. Selama libur tahun baru ini, Dara nggak mau mengingat hal-hal seram yang dialaminya di sekolah. Karena dia sendiri yakin, kalau semakin diingat, kemungkinan besar hal-hal seram itu akan lebih sering ditemuinya lagi nanti. Dan selama liburan ini juga, Dara memilih untuk pulang kampung, menemui orang tuanya. Sebagaimana biasanya, tugas tenaga pengajar itu, kalaupun masuk masa liburan, tetap harus masuknya lebih duluan sebelum anak-anak mulai kembali belajar. Tujuannya apa? Ya untuk membuat persiapan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan ketika anak-anak sudah masuk kembali nanti. Begitu juga dengan Dara. Dara dan rekan-rekannya harus mulai beraktivitas kembali seminggu sebelum tanggal masuk siswa. Dan hari pertama masuk kembali pun tiba, di mana hanya ada para guru di sana, sehingga ruangan yang digunakan praktis hanya ruang guru saja. Saat datang pagi ini, Dara tidak melihat apapun, dan juga enggak merasakan aura berbeda apapun seperti terakhir kali sebelum libur. Semua bekerja dengan suasana sersan, serius tapi santai. Senda gurau dan juga cerita-cerita liburan silih berganti terdengar sambil tetap bekerja. Ada yang sambil mengetik di komputer, menulis di buku catatan mereka, melingkari kalender, bahkan ada juga yang udah mulai ngeprint rencana belajar mereka. Nah, di sini tiba-tiba seorang front office yang emang udah bekerja di sini semenjak sekolah ini didirikan, datang masuk ke ruang guru lalu bertanya, "Para guru, gimana? Tugas persiapannya udah sampai di mana nih?" Spontan, kami semua di ruang itu saling melempar pandang bingung. Kenapa tiba-tiba seorang front office bertanya tentang persiapan mengajar? Batin Dara. Kan gak relate sama sekali. Emangnya kenapa, Miss Anita? Nama Mbak front office itu Anita. Itu Bu Nata minta saya nanyain para guru tentang persiapannya, supaya saya laporin ke beliau. Ibu Nata itu adalah sang pemilik yayasan tempat sekolah ini bernaung. Orangnya secara umum sih baik ya, baik seperti pada umumnya seorang atasan gitulah. Tapi seiring dengan kemajuan sekolah ini, sikap ramah Bu Nata jadi semakin jarang terlihat. Yang lebih sering adalah marah-marah. Manggil guru yang gak berkenan di hatinya, cuma buat menyampaikan bahwa pekerjaan mereka mengecewakan bagi beliau. Tapi alasannya itu yang bikin geleng-geleng kepala dan terkesan mengada-ada. Ada yang dipanggil cuma gara-gara latihan soal anak-anak belum selesai dinilai. Padahal biasanya 2 hari setelah soal dikumpulkan, barulah nilai dimasukkan pun masih tidak apa-apa, asal tidak lewat minggu itu. Tapi ini malah dimarahin, dikata-katain pemalas lah, nggak bisa jadi teladan lah.
Itu baru satu contoh di antara banyak alasan mengada-ada lainnya dari Bu Nata akhir-akhir ini. Namanya juga hari pertama, Miss. Jadi ya masih persiapan lah, jawab Mr. Aldo yang emang dikenal paling ramah orangnya. Oh, ya udah. Nanti begitu deh saya kasih laporannya ke Bu Nata, kata Miss Anita. Hari pertama ini pun selesai, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan karena seminggu ini hanya para guru yang masuk dan untuk persiapan saja sifatnya, maka jam aktifnya para guru pun enggak selama ketika anak-anak sudah masuk. Jam masuk lebih siang dan jam pulang lebih awal. Jadi hari masih terang saat jam pulang. Hari pertama ini berlalu dengan baik sekali dan gak ada apa-apa yang terjadi. Begitu juga selama 3 hari berikutnya. Tapi di hari keempat, Miss Anita kembali masuk ke ruangan guru dan nanyain hal yang sama seperti sebelumnya lagi. Otomatis, Mr. Waluyo, salah satu guru pun jadi penasaran lalu bertanya, memangnya tugas kami sekarang harus dipantau sama Miss Anita ya? Nanyanya pelan-pelan terkesan hati-hati. Takut menyinggung perasaan Miss Anita. Miss Anitanya jawab begini, kurang tahu juga ya, tapi Bu Nata kasih perintah begitu aja ke saya, ya saya kerjakan. Tepat seperti dugaan Mr. Waluyo, kelihatan sekali kalau Miss Anita tersinggung sama pertanyaan itu. Oh, maaf ya Miss, nanya gitu. Jangan tersinggung ya, kata Mr. Waluyo lagi. Miss Anita cuma tersenyum singkat lalu berbalik keluar dari ruang guru. Nah, besoknya semua tanda tanya para guru pun terjawab. Bu Nata sendiri yang datang ke ruang guru. Sementara di belakangnya mengekor Miss Anita. Di sini Bu Nata memberi pengumuman. Para guru yang saya hormati, mohon perhatiannya sebentar ya. Ucap Bu Nata seperti memulai pidato. Begitulah nadanya. Spontan, rekan-rekan Dara yang memperhatikan kehadiran Bu Nata mendongak dan menatap penuh ke arah Bu Nata. Hari ini saya mau kasih pengumuman. Mulai hari ini, saya memberi tanggung jawab ke Miss Anita buat ngontrol pekerjaan para guru ya. Jadi semua hal yang para guru kerjakan setiap harinya wajib dilaporkan ke Miss Anita supaya diteruskan ke saya. Begitu katanya. Para guru pun sembunyi-sembunyi saling bertatapan satu sama lain. Gak percaya sama pengumuman yang diberikan Bu Nata ini. Ada kaitan apa antara guru dan bagian front office? Kok bisa-bisanya guru melaporkan kegiatannya ke front office? Bukannya ada Kepsek yang salah satu tanggung jawab tugasnya adalah melakukan pengawasan ke tenaga pengajar di bawah bimbingannya. Ya kan? Jadi, saya minta kerjasamanya ya para guru. Tolong supaya nggak mempersulit tugas Miss Anita. Laporkan saja pekerjaan Anda hari ini. Beres. Sebagian mengangguk, ada juga yang mengiyakan dengan sedikit keraguan, ada juga yang masih terdiam, mencerna isi pemberitahuan barusan. Sejak saat itulah semua pekerjaan para guru dimonitor oleh Miss Anita dan kemudian dilaporkan ke Bu Nata. Dara sendiri masih bingung dan selalu bertanya-tanya, kenapa Miss Anita yang ditunjuk? Maksudnya kan, beliau ini dari bagian front office yang sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama tugas mengajar. Kenapa kok nggak nunjuk salah satu dari para guru saja? Kan lebih paham sama tugas-tugasnya. Jadi saat ngasih laporannya pun nggak ngasal, gitu kan? Satu-satunya jawaban masuk akal bagi Dara tentang hal ini adalah karena Miss Anita adalah pegawai lama yang emang selalu di bawah perintah Bu Nata. Lalu, pertanyaan kedua di kepala Dara adalah, apa yang terjadi dengan sang Kepsek? Kenapa kok beliau sendiri nggak ikut turun saat Bu Nata memberitahukan ini? Untuk yang satu ini, Dara belum menemukan jawabannya.
Hari-hari pun berlalu setelah pemberitahuan itu. Dan pancaran aura dari Miss Anita yang bisa dirasakan oleh semua orang adalah aura kesombongan yang meluap. Dan setelah sekian lama mengenal Miss Anita, Dara baru kali ini melihat sikap asli Miss Anita yang ternyata seorang penjilat. Penampilannya yang semula biasa-biasa saja layaknya front office, tiba-tiba berubah menjadi tampilan wanita eksklusif dalam sekejap. Banyak yang merasa kurang nyaman dengan hal ini. Tapi sebagian besar hanya memilih untuk berdiam saja daripada menyampaikannya. Banyak yang bergunjing, dan mungkin karena rasa kurang puas dari banyak pihak inilah yang membuat aura mencekam di sekolah itu mulai dirasakan kembali oleh Dara. Sampai suatu hari, setelah para siswa pulang ke rumah masing-masing, para guru yang gak bisa nunjukkan ke Miss Anita materi pelajaran apa yang akan mereka bagikan keesokan harinya diminta untuk lembur. Tentu saja banyak yang menggerutu karena kebijakan ini. Karena biasanya mereka masih diizinkan untuk melanjutkan persiapan di rumah. Mereka yang masih butuh bekerja di tempat itu manut-manut saja dengan peraturan ini. Termasuk Ria. Masih ingat kan dengan Miss Ria, partner Dara sebagai penanggung jawab event akhir tahun yang lalu? Tapi menurut Ria, ada yang aneh dari raut wajah Miss Anita kala itu. Selama beberapa hari lamanya, wajah Miss Anita terlihat menghitam dan cenderung pucat, meskipun dicoba ditutup sama make up tebal ala artis seperti kebiasaannya. Lebih sering melamun dengan tatapan kosong, bahkan itu terjadi tiba-tiba saat di tengah perbincangan. Hal yang dirasa ganjil itu pun diceritakan oleh Miss Ria pada rekan-rekan yang lain yang masih tinggal di ruang guru pada saat hari sudah sore di hari efektif belajar waktu itu. Termasuk Dara pun ikut menyimak. Rupanya yang dilihat oleh Miss Ria ini memang benar adanya. Sampai suatu senja saat hendak pulang, Dara mendengar suara teriakan dari ruangan front office yang letaknya di bagian depan gedung sekolah. Karena bangunan gedung sekolah ini dasarnya adalah gabungan beberapa bangunan ruko yang dijadikan satu, jadi gedung ini tergolong bangunan yang tertutup, meskipun sudah dibuatkan lapangan basket kecil di bagian tengahnya. Teriakan itu pastinya terdengar cukup jelas, hampir di semua ruang gedung. Itu teriakan seorang wanita dengan suara melengking seolah kesakitan. Saat itu, Dara, Mr. Aldo, Mr. Waluyo, dan Miss Dewi yang masih ada di ruang guru dan sementara bersiap hendak pulang, mereka kebingungan dan hendak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara rekan guru lainnya, ada juga yang sudah pulang, tetapi ada juga yang masih berada di area parkir hendak mengambil kendaraan mereka untuk pulang. Guru-guru yang masih ada di area sekolah otomatis melangkah cepat dan setengah berlari menuju ruang front office untuk mencari tahu apa yang terjadi. Begitu juga dengan Dara. Tapi, begitu sudah dekat, langkah kaki Dara dan beberapa rekan lainnya yang terkejut dihentikan oleh Pak Tomo, suami Bu Nata. Beliau katakan, sudah, nggak perlu masuk semua ke dalam. Sebaiknya semua segera pulang saja, segera istirahat. Teriakan tadi, Pak, siapa itu? Tanya Miss Yana dari antara kerumunan. Bukan apa-apa, sudah, kalian nurut saja ya, pulang saja semuanya. Tapi, tepat setelah Pak Tomo berkata begitu, terdengar lagi suara jeritan dari dalam ruangan front office. Suara teriakannya lebih melengking daripada tadi dan terdengar sampai 2 kali. Miss Anita itu, Pak? Tanya Miss Yana lagi. Kenapa kok Miss Anita teriak histeris begitu, Pak? Apa sakit? Sambung Miss Win bertanya. Akhirnya karena pertanyaan dan tatapan penuh tanya dari para rekan guru yang ada di situ,
Pak Tomo pun buka suara. Iya, itu Miss Anita. Dia lagi kesurupan. Tapi kami udah panggil pemuka agama dan guru agama untuk mengatasi keadaan Miss Anita. Karena itu sebaiknya kalian semua pulang dan istirahat. Mungkin ini terjadi karena semua kelelahan bekerja, kata Pak Tomo. Mendengar itu, semua guru pun akhirnya mulai melangkah menjauh dari ruangan front office dan pulang ke rumah masing-masing tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya dan keesokannya lagi dan seterusnya, tidak ada penjelasan dari pihak lembaga tentang peristiwa yang menimpa Miss Anita. Hanya kasakusuk antar guru yang merebak. Ada yang bilang kalau Miss Anita itu jadi korban keserakahan Bu Nata yang akhirnya mendatangkan aura gelap di sekolah. Itu karena Miss Anita sendiri menerima dengan senang hati tugas yang agak semena-mena sifatnya itu dari Bu Nata, yang menjadi pengawas para guru tadi. Ditambah ambisi mereka juga sudah sejalan. Bu Nata dengan ambisi untuk jadi lebih kaya, Miss Anita dengan ambisi jadi orang paling penting dan dipercaya di situ. Benar atau tidaknya kasakusuk itu hanya mereka sendiri dan Tuhan saja yang tahu. Yang jelas setelah peristiwa itu, Miss Anita dikembalikan ke tugasnya semula, yaitu sebagai front office. Sedangkan tugas sebagai pengawas para guru masih tetap ada dan sekarang diserahkan kepada Miss Yana. Saat ini, Dara sendiri sudah resign dari sekolah itu. Dia resign sekitar 6 bulan atau 1 semester tepat setelah peristiwa itu terjadi. Dara memutuskan resign setelah Bu Nata memanggilnya ke ruangan beliau dan mempertanyakan hasil mengajar Dara yang menurut Bu Nata hanya flat saja. Gak ada menarik-menariknya bagi siswa, kata Bu Nata. Padahal bagi Dara, tugas utamanya yang adalah menyampaikan ilmu pelajaran yang memang bidangnya, ia sudah lakukan dengan sebaik mungkin. Dan kalau itu ternyata kurang memuaskan, kenapa baru sekarang Bu Nata menyampaikannya setelah 4 tahun dirinya bekerja di situ? Dan berita terakhir yang Dara dengar dari Ria yang masih menjalin komunikasi dengannya, semua gangguan itu akarnya memang dari sifat rakus Bu Nata yang semakin berambisi untuk jadi orang kaya. Ternyata benar kasak kusuk saat itu. Entah hal apa persisnya yang dilakukan Bu Nata, Ria tidak buka mulut. Yang pasti, kehedonismean Bu Nata nampak jelas dari postingan-postingan FB-nya yang seringkali jalan-jalan ke luar negeri. Dan juga perhiasan mutiara dan emas yang berbeda-beda di tiap postingan. Padahal sebelumnya, penampilannya biasa-biasa saja. Meskipun memang sejak awal beliau adalah ketua yayasan di sekolah ini. Well, sekian laporan dari Pos Horor kali ini, sekaligus penutup untuk kisah Dara. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk tetap down to earth dengan apa yang telah kita peroleh saat ini. Keserakahan tidak akan ada habisnya. Sampai jumpa di Pos Horor selanjutnya.